Tuhan. Shalom. Mari kita semua sama-sama buka dalam Alkitab kita. Amsal 10 ayat 1. Kumpulan Amsal Salomo, ya. Kita baca 1, 2, 3. Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Men, silakan duduk. Wow, luar biasa ya. Kalau hari ini kita semua yang hadir sebagian besar adalah anak-anak. Tetapi jangan khawatir, jangan takut, jangan kecewa, jangan kecil hati, jangan bete bahwa pasti di khotbahnya tentang anak-anak. Ya. Semua orang pernah jadi anak, ya. Saya pun masih jadi anak karena saya masih punya orang tua. Ya. Semua orang pernah jadi anak, biar sudah tua 70, tetap mereka pernah jadi anak. Ya. Yang belum punya anak masih jadi anak. Ya. Ya. Amsal Salomo, nasihat Salomo, petua Salomo, kumpulannya, ya. Bagaimana dia terus mengingatkan semua orang, bagaimana terus mengingatkan tentang kebajikan, tentang hikmat. Dan ini sangat penting, saudara. Lebih penting dari emas dan permata. Kemarin kita sudah lakukan itu. Tidak ada yang lebih berarti, lebih besar, lebih berharga daripada petua nasihat. Wejangan ini, ya. Tetap ingat, Yota. Saya senang anak-anak saya yang sudah pergi merantau, semua mereka selalu mereka katakan, Mama, kita tetap ingat nasihat Mama. Ya, Mama, kita tetap ingat nasihat Mama, didikan Mama yang keras. Waduh, ya, saya sangat bersuka cita, saya sangat senang sekali. Dan hari ini Amsal Salomo, yang namanya Salomo, dia juga adalah seorang anak, saudara, ya. Orang tuanya namanya, bapaknya namanya Daud, ibunya nama Betseba. Ya, jadi jangan kecewa, ini nasihat tentang anak pasti kita. Salomo pun dia seorang anak. Ketika dia belum jadi apa-apa, dia anak. Dia menjadi seorang raja yang hebat, yang besar. Dia melalui juga sebagai seorang anak yang terus mendapat wejangan didikan dari orang tuanya. Tidak melihat siapa orang tua. Ya, ingat ya. Selalu saya garis bawahi, tidak melihat siapa orang tua. Tetapi apapun yang keluar dari nasihat orang tua tetap adalah berarti dan berharga. Orang berkata, tidak ada orang tua yang tidak sayang anaknya, tidak ada orang yang benci anaknya. Dan ini yang terjadi, yang Salomo ingin mengingatkan kepada kita semua. Bagaimana dia mengingatkan lagi tentang Amsal Salomo ini, ya. Kumpulan Amsal Salomo ayat 1 berkata, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Hari ini dengan tema, ya, anak yang mendatangkan sukacita. Wah, senang tidak menjadi anak yang mendatangkan sukacita? Saya percaya karena saya juga menjadi anak. Saya pernah menjadi anak. Jadi jangan duduk di sini lalu bilang ini kita pasti dimarahi. Jangan, karena saya pernah jadi anak. Ya, anak yang mendatangkan sukacita. Ya. Anak seorang yang kecil. Kecil bukan berarti bilang begini, ya, kecil perawakan pendeknya. Tetapi namanya keturunan kedua adalah anak, ya, yang mendatangkan, yang membawa, yang memberi. Wow, datangkan, memberi apa? Sukacita, kegembiraan, kesukaan, ya, kebahagiaan. Itulah anak, ya. Anak yang
yang mendatangkan sukacita. Ini Amsal Salomo. Salomo ingin mengingatkan kita semua, bukan hanya sebagai anak-anak saja, tetapi kita semua yang pernah merasakan jadi anak dan sampai hari ini masih jadi anak. Walaupun umur saya 50, 60, 70, kalau masih ada mamanya, tetap kita anak. Men ya? Dan layak kita mendengar didikan, layak kita mendengarkan mereka punya nasihat. Jadi bukan berarti untuk anak-anak saja, tapi orang-orang dewasa pun layak mendengarkan apa yang Salomo ingin katakan pada kita semua. Anak yang mendatangkan sukacita, anak adalah anugerah. Wah, kalau semua orang yang membawa anak-anaknya mau dibaptis, mau diserahkan, mereka diberikan nasihat. Ingat, anak adalah anugerah, hadiah, pemberian yang luar biasa, ya, yang mendatangkan sukacita. Jadi tidak ada anak yang membuat, ya, yang dari sononya orang mengatakan bahwa mereka itu dicita-citakan untuk menjadi, ya, kebencanaan. Tidak, saudara, ya. Tetapi bagaimana caranya sehingga anak itu akan mendatangkan sukacita bagi semua orang? Di sini bukan mengatakan bagi orang tua atau bukan, tidak. Kita umum mendatangkan sukacita bagi lingkungan, bagi negaranya. Saya senang ya kalau ada orang ulang tahun, seorang anak ulang tahun, pasti ada orang tuanya. Bukan ulang tahun saja, ketika dia lahir, apa keinginan ibu dan bapak untuk anak-anak ini? Mereka mengatakan mereka berarti bagi nusa dan bangsa. Waduh, besar sekali ya cita-cita orang tua itu. Saya dulu belum sampai ke sana keinginannya, paling gak berkati berlimpah-limpah. Tetapi selalu orang mengatakan, bagaimana kehidupan anak nanti besok waktu dia lahir ini? Apa keinginannya? Ya, menjadi berkat, menjadi kecintaan bagi Tuhan, dan menjadi berkat bagi nusa dan bangsa. Waduh, senang kasih menjadi berkat bagi nusa dan bangsa, bagi negara, bagi bumi lagi. Dan untuk itu kita pun dipanggil, ya, harus mengerti bahwa amanat agung itu mendatangkan bahwa pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan salah satunya anak pun di dalamnya, kita di dalamnya. Ini Amsal Salomo mengatakan, anak yang mendatangkan sukacita. Bagaimana sehingga anak itu bisa mendatangkan sukacita bagi semua orang? Kalau sini katakan bagi ayah dan ibunya, ya. Ada dua anak yang di sini dikatakan, anak yang baik, bijak, dan anak yang bebal. Yang baik itu selalu menuruti nasihat. Yang baik itu, yang bijak itu selalu, ya, menggunakan akalnya. Mari kita mengerti tentang bijak dulu. Karena di sini katakan anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Apa itu bijak? Bijak itu adalah selalu mengandalkan akalnya, selalu memakai kepintarannya, ya, selalu bergerak, selalu pakai otak. Orang bilang pakai otak sedikit. Selalu, kenapa orang kalau marah bilang pakai otak? Kita pakai dengkul. Ada pakai apa ini ya? Kalau selalu bertindak, ternyata memang benar. Harus orang yang bijak itu selalu mengandalkan, memakai akal budinya, ya. Itu yang bijak. Selalu, ya, pandai. Orang yang pandai. Kalau orang bebal di sini, ingat, garis bawahi orang bebal itu bukan orang yang bejat, yang pembunuh, perampok, bukan, ya. Orang bebal itu adalah orang yang paling tidak mengerti lawan kata dari bijak tadi. Ternyata itu, coba lihat kalau kita lihat di bahasa Indonesianya, kamusnya, tidak cepat, tidak tangkap, tidak pintar. Maaf nih ya, bodoh, cupid. Nah, ya. Hingga hari ini kita semua akan menjadi anak-anak yang bijak. Amin. Amin. Semua orang yang mendengar akan menjadi anak-anak yang bijak. Anak yang mendatangkan kebaikan, anak yang mendatangkan sukacita. Bagaimana caranya supaya anak itu mendatangkan sukacita bagi ayah dan ibunya, bagi semua orang? Yang pertama, kita lihat di ayat yang ke-8, dia katakan, siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Anak yang apa tuh temanya? Anak yang mendatangkan sukacita
yang memperhatikan perintah orang tua, ya. Siapa di sini tidak suka dengan perintah, nasihat, petuah? Keluar sini, masuk sini, keluar sono. Biasanya begitu. Masuk sini, keluar sana. Masuk sini, keluar sana. Atau masuk sini, keluar sana. Artinya tidak dengar semua. Tidak mau mendengarkan segala sesuatu. Hari ini, saudara, supaya kita menjadi berkat bagi seluruhnya, kita menjadi berkat bagi orang tua, kita bisa menjadi berkat bagi lingkungan, anak. Ya, mari kita belajar untuk bisa mendengarkan perintah-perintah. Amen. Belajar untuk mendengarkan nasihat. Biar sebentar saja. Jangan ketika ada dengar nasihat, orang tua ataupun siapa pun menasihati, sudah paling pasti orang Amor bilang. Pasti. Apa itu pasti ya sebenarnya? Sebantu saya. Masa bodoh? Bahasa Indonesianya masa bodoh? Biar atau tidak mau? Apa ya? Orang Amor bilang pasti. Ya, selalu didengar begitu kita orang tua benar. Jangan nakal, pasti. Malas, tidak mau dengar. Mungkin begitu ya. Tidak suka dengar. Anak yang mendatangkan sukacita, bahagia bagi orang tuanya adalah anak yang mendengarkan perintah orang tua. Amin. Anak yang mendengarkan perintah-perintah. Ini Amsal mengatakan, Salomo mengatakan. Kenapa dia menjadi kecintaan pilihan rakyat Tuhan? Bayangkan kita melihat begitu banyak anak dari Daud, ya. Daud punya anak sangat banyak, saudara. Ada Absalom, ada siapa lagi? Ya, ada Yonatan, ada banyak anak Absalom. Ya, tetapi ada anaknya Daud. Tapi kenapa yang dipilih Salomo? Ya, karena Salomo tidak pernah dengar kabar buruknya ketika jadi anak. Kalau coba buka kitab, tidak pernah. Tetapi yang lain bikin kasus melulu. Ya, ada yang ambil adiknya sendiri, ya, diperkosa. Ada yang berencana bunuh bapaknya Daud. Ya, aduh banyak kasusnya. Tetapi Salomo tidak pernah dengar kabar buruknya, saudara. Karena apa? Dia berani menulis ini karena dia katakan yang mendengarkan perintah, nasihat, petua, ya, sehingga dia tidak lagi, ya, hidupnya susah. Orang berkata gini, lontang-lantung, orang jawabin keleleran, ya. Jadi kasihan dia sana luar sana. Udah kawin, ya gak berharga, berguna lagi. Jadi kasihan. Karena apa? Coba periksa, tidak pernah dengar perintah nasihat. Ya. Jadi hari ini kita sangat bersyukur Salomo memberikan kita nasihat petua bahwa anak yang membawa sukacita yang pertama dikatakan yang mendengarkan perintah-perintah. Yang kedua, anak yang mendatangkan sukacita. Saya percaya kita semua ingin mendatangkan sukacita. Ya. Yang kedua di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa siapa bersih kelakuannya aman jalannya. Bukan katakan aman sayang, aman. Kalau status bilang gini ya, aman sayang, aman. Bukan itu. Tetapi anak yang membawa sukacita bagi orang tuanya, ayah dan ibunya adalah yang hidupnya anak yang bersih kelakuannya, yaitu moralnya. You know, moral, attitude-nya, kelakuannya. Tadi mah dengan perintah, dengar saja, sayang, ingat hati-hati di jalan ya. Bukan jawabnya gini, pasti yuk. Itu yang dengar langsung tanggapi, atau ada dua tanggapan anak. Yang tidak mau dengan iya ma, iya pa, it's okay, iya mami. Aduh, orang tua bilang ayo Tuhan saya mau mati lagi.
ingin hidup 1000 tahun lagi dengan anak-anak ini. Tetapi pas dengan perintah anak, sayang, dengar ya, kalau begini, pasti malas. Tuhan, dia nggak tahu ada apa di hati ini sampai orang tua selalu bilang, aduh, Tuhan, Tuhan. Ya, ada apa di hati? Hatinya sakit gitu ya. Ingin mati rasanya. Itu pertama yang dengan perintah. Ini dampak dari yang pertama yang tidak mau dengar perintah, yaitu yang kedua, bagaimana caranya sehingga anak itu menjadi pembawa sukacita yang bersih kelakuannya. Amsal Salomo mengatakan bersih kelakuannya, artinya ya moralnya baik, monggo. Yang moralnya baik. Apa itu moral? Kelakuannya, sikapnya, bukan karakter. Karakter kan sudah dari lahir. Tapi kita punya kelakuan kan bisa dirubah toh. Ya. Senang tidak kalau lihat anak itu manis. Tapi yang saya heran, kebanyakan anak-anak ini, kebanyakan kita lebih senang cenderung melihat orang yang jelek daripada yang baik kelakuannya. Tapi dia melawan tuh, saya nggak apa-apa. Tidak, loh, kenapa lebih senang dengar yang melawan? Ya? Tapi dia marah-marah, papa mamanya bilang, dia tidak tahu mamanya hapus air mata di belakang. Kalau bapaknya bukan, bapak-bapak tidak pernah hapus air mata. Bapak-bapak cuma membatin, mikir lagi. Karena bapak-bapak gitu ya, kalau ibu-ibu hancur hatinya, curcur kayak kue cucur. Ya, jadi yang bermoral, yang kelakuannya baik, itu yang Salomo ingin katakan. Ya, yang baik-baik sajalah. Apa sih susahnya jadi yang baik? Ya, mari kita lawan arus ini. Lawan arus bukan lawan jadi jahat. Lawan dia, lawan, ya, lawan. Jadi katakan kenapa marah? Kenapa suka marah-marah? Kenapa melawan? Ya, anak saya mengatakan, sebenarnya tidak suka marah, tapi datangnya marah. Bolehlah diterima. Berarti ada hati nurani yang baik, ya. Karena anak tidak pernah punya niat jahat. Amin ya. Amin. Saya jadi anak juga, saudara. Waktu orang tua saya marah, ya, saya dikatakan besok-besok jadi bambung. Saya punya orang tua kan besar di Jawa, sorry ya. Jadi gelandangan kalau bambung itu. Besok jadi anak gelandangan, jadi anak-anak yang pokoknya saya disumpah serapah. Ya. Tapi saya dalam hati tidak. Saya ingin jadi yang baik Tuhan. Saya ingin jadi yang baik. Dan saya percaya semua anak di muka bumi ini pasti ingin jadi yang baik. Amin ya. Mari lawan itu. Mari kita lawan semua yang ada. Karena roh di dalam kita ini lebih besar daripada roh di luar sana. Yang semua yang tidak baik itu. Di dalam sini ada roh Tuhan. Ya, hati nurani kita yang lebih lagi. Hati yang kudus, yang lembut. Kenapa setiap orang tua selalu memegang hatinya? Selalu sedih. Karena di hati ini pasti ada Tuhan, ada yang bersih, yang indah. Yang ketiga, seorang anak melawan orang tuanya. Orang tua mengatakan Tuhan. Orang tua tidak pernah mengutuk anaknya. Karena dalam hati ada yang bersih. Amin ya. Dalam hati ini Tuhan ada di dalam. Sehingga harus garis bawahi, tidak ada kutuk, tidak ada, cuma sedih saja. Ya. Jika yang moralnya, anak yang mendatangkan sukacita, Salomo mengatakan yang kelakuannya manis, yang bersih. Mari kita berubah. Mari kita merubah gaya kita. Tapi mereka salah. Sudahlah, salah urusan Tuhan. Tapi kita punya komitmen di dalam diri kita bahwa kita mau menjadi yang baik. Amin ya. Yang ketiga, anak yang mendatangkan sukacita. Dikatakan bagaimana? Yang bagaimana itu anak yang mendatangkan sukacita? Caranya bagaimana? Yang ketiga yaitu yang ayat ke-12 dikatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Anak yang mempunyai kasih kepada sesama. Wow. Orang tua boleh bertengkar sana sini,
dendam sana sini, marah sana sini, gak karu-karuan. Orang Jawa bilang aneh tapi nyata. Tetapi anak tetap harus jadi pemersatu. Amin. Anak harus mempunyai kasih sehingga dia mendatangkan sukacita. Jangan ikut-ikutan orang tua bertengkar lagi. Ya, busuk mereka. Ya, ikut gerumpi kita di mall. Lalu ikut tambah campur bumbu. Enak rasanya, rujak cingur semua hancur di kebok-kebok. Orang Amba bilang, jangan. Yang namanya anak membawa hadiah itu dia membawa sukacita kan? Amin. Dia harus mendatangkan semua perdamaian. Jangan begitu mama, itu namanya tidak baik. Jangan begitu bapak. Kenapa pakai dendam di sini, di situ, kepala cuma kecil tapi dendamnya keliling akan kepala ini ya? Gak ada dendam sini aja otaknya. Karena sini penuh Tuhan. Amin ya? Amin. Ada kasih. Karena kenapa? Taruh di sini, taruh sini, sip suka. Ya. Anak harus mendatangkan kebaikan. Jangan. Mari kita berdamai. Mari kita semua harus mengasihi. Ya. Amin. Itu dia akan membawa sukacita. Dan saya percaya dari hati nurani yang dalam, orang tua yang biar marah seantara jagat raya ini, pasti dia bilang, benar juga anak saya ya. Iya. Tapi mah orang tua tidak pernah ngaku. Pasti begini, mana itu boleh. Dia kita marah sana sini. Dia gak kayak rasa bersalah. Dia datang, halo bapak tua. Orang negara bilangnya, halo bapak tua. Bapak bom, bapak tua yang mau ngamuk tapi bisa. Mari makan. Mari makan sedikit. Bagaimana mama? Sebenarnya basa-basi, ada dendam, tapi pasti katakan, mama dong baik-baik, ya kan? Iya. Itu anak yang datangkan sukacita. Amin ya. Amin. Jangan memumpuk lagi, tambah cabai, tambah garam, tambah miwon. Masak kau sudah ada, tambah ya bakso jadi asin. Karena ya apa itu? Royco terlalu banyak. Jadinya asin semua. Jangan. Anak adalah sesuatu yang indah. Dia akan jadi pemersatu. Mau marah apapun, mau ada dendam apapun, selalu mengatakan ya, anak yang membawa kasih akan membawa perdamaian ya. Itu anak-anak yang bawa sukacita. Saya percaya semua kita yang hadir hari ini akan tetap menjadi anak-anak yang mendatangkan sukacita bagi orang tuanya. Amsal Salomo mengatakan, dikatakan bahwa tetapi anak yang bebal ya adalah kedukaan bagi ibunya. Kasihan ya. Jangan saudara. Ke anak yang bebal, yang tadi katakan bebal itu apa? Tidak pintar, dia bodoh, dia melakukan kesalahan terus. Sudah bilang jangan begitu, ikut lagi, lakukan lagi, terus menerus. Mengapa membuat hati ibunya luka di hati sini ya. Luka waktu pacaran kasih luka, lebih lagi sudah. Pacar kasih luka sama ibu yang luka. Amin ya. Amin. Pacar bikin sakit hati, putus hari ini pun tidak seperti seorang ibu yang luka hati. Karena dia mengandung 9 bulan, dia membesarkan, dia menjadi guru privat, dia menjadi inang pengasuh, dia menjadi cuci pakaian, dia menjadi segala-galanya. Bambu semua ada dalam ibu ya. Dia tidak akan marah, senang walaupun melahirkannya dengan sangat menderita antara hidup dan mati. Yang sudah melahirkan, bagaimana melahirkan antara hidup dan mati? Tidak apa-apa, dia setengah aduh ya, sakit sana, pegang sini, sakit sana, sakit sini ya. Waktu kakak mau melahirkan anak yang bungsu, dia katakan tidak kuat lagi. Sudah kuat, tidak kuat. Artinya sudah menyerah, mati sudahlah saya. Ya kalau bilang tidak kuat, kan pasti bilang mati sudah, tak bisa keluar nih. Ya, gini saya bisa keluar lagi. Kita dorong semua. Itu penderitaan seorang ibu. Ya, tetapi ketika anaknya lahir, apa dia bilang ini keran-keran itu kita semua kepalanya. Ya
tadinya hampir mati dia bilang, pas lahir gara-gara usia kita mati, hampir mati. Udah, jewer, kunti telinga orang. Tidak, malah senang, bahagia, sukacita. Amin ya. Amin. Dia tidak akan marah, walaupun nanti dia jadi apa demi anak-anaknya, walaupun dia jadi babu demi anak-anaknya, apapun bentuk pekerjaannya untuk anak-anak, dia tidak marah, tidak dendam. Tetapi apa yang membuat dia hatinya sedih? Ketika anak itu dia nggak pintar-pintar, artinya terus dia keluar tidak mau dengar, membuat ibunya sedih, membuat ibunya menangis, hatinya luka. Bagaimana membuat hati ibu luka? Ketika kita sudah membuat mereka menangis, luka terus ya. Apa lebih luka dari pacar? Pacar bisa dicari. Saya dulu prinsip, di sini tidak ada di luar negeri. Ya, siapa bukan bucin saudara ya? Ikat-ikat tidak ada di Paso, ada di Ambon, ada di Sumatera, ada di mana belahan Indonesia. Tidak membuat hati ini luka, ya, luka sama air mata gini-gini saja di kepala, otak harus bersih ketika dapat. Wow, indah banget itu, keren, cantik, bahaya, wah tampan, six pack, lupa hati. Tapi seorang ibu ketika dia luka, tak ada yang balut, amin ya. Pacar bisa ada di luar negeri, gara-gara pacar bisa melukai hati ibu tuh kasihan ya, tak boleh ya. Peribahasa mengatakan apa? Harus ada restu orang tua. Kalau tidak ada restu, hancur keluarga ya. Artinya mintalah baik-baik dari orang tua, minta restu, biar ditempelin sedikit tak apa-apa, gak dicincang deh, gak diiris lalu dikasih jadikan makaroni, tidak. Paling cuma jengkel doang, nanti kan sendiri yang rasa. Nanti orang tua berkata gini, orang tua saya bilang apa? Tunggu besok jadi orang tua baru rasa. Sampai sudah rasa. Artinya Jenny belum besar ya, tapi sudah rasa dulu sakitnya melahirkan, repotnya jaga anak, suruh gini tak mau, lari ke sana. Aduh, bagaimana ini? Kalau bapak-bapak tidak kan langsung petuk. Ya, kalau saya angkat. Kalau ibu-ibu kan paling ya sabar ya bagaimana? Lu banyak ilmunya ibu itu ya. Walaupun dia tidak sekolah, tapi dia mempunyai hati yang sabar dalam menghadapi anak-anaknya. Orang tua dulu suka berkata begitu. Ketika saya nakal, saya kurang dengar ibu saya bicara. Tapi yang suka cerewet itu bapak. Besok-besok tunggu jadi orang tua, bersih rasa, baru usik rasa, baru kamu rasa ya. Hari ini masih jadi anak sih rasa kok? Belum. Apa rasanya ya? Rasa bahagia tuh ketika bapak marah, gak ada rasa, mati rasa. Sungguh sayang beta mati rasa, nona. Itu yang anak-anak sekarang rasa. Ketika anak-anak ini mereka bikin salah, orang tua dia nangis, ada rasa? Tidak ada rasa. Kalian tetap akan bikin terus, bikin lagi, buat lagi. Kenapa tidak ada rasa? Saya dulu begitu, saudara. Ya, tidak ada rasa menyesal. Tapi ketika jadi orang tua, waktu orang tua tunggu jadi orang tua, baru rasa. Rasa kasih yang kecil. Waktu anak bilang, bensin mahal. Dulu mah kita begitu. Ya. Baru saya rasa jadi orang tua ketika melawan, anak saya melawan ya. Ya. Mari. Anak-anak yang sekarang ketika mendengarkan firman Tuhan hari ini tidak akan mati rasa. Amin ya. Amin. Tidak akan jadi mati rasa. Mulai hari ini, Tuhan, aku mau berkomitmen padamu. Aku tidak akan mati rasa lagi. Ketika orang tua aku memerintahkan, memberikan nasihat, aku akan mendengarkan ya, monggo. Ketika orang tuaku bertengkar sana sini, aku akan memberikan perdamaian dengan kasih sukacita. Amin. Bukan aku akan membuat mereka lagi menjadi huru hara di
bermoral baik, dan yang terakhir yaitu yang mendatangkan kasih. Jadi hari ini mari kita semua bertobat dari kehidupan kita yang tidak baik. Hidup ini adalah kesempatan. Saya cuma bilang, mungkin kita tidak akan sampai menjadi orang tua. Mungkin kita hanya sampai kepada yang berapa saja, ya. Atau berbalik, saudara. Mungkin kita tidak lihat orang tua kita lagi. Ketika kita kata, tunggu ya ma, Pak, tunggu saya dapat kerja dulu baru saya bahagiakan kalian. Kasih taruh di bui-bui. Belum taruh di bui-bui lah orang tua mati. Sudah berangkat, dipanggil Tuhan. Menyesal, ya. Ingat dulu-dulu sudah terlambat. Tidak ada lagi yang mendatangkan sukacita ini. Ya. Dulu-dulu membuat orang tua marah, murka. Jangan tunda, Alkitab mengatakan. Ketika engkau mendengarkan perintahku, ketika engkau mendengarkan firmanku hari ini, jangan ditunda-tunda lagi. Jangan pernah lagi menunda untuk berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada ayah dan ibu, bapak dan mama, berbuat baik kepada sesama kita, lingkungan kita. Jangan menunda-nunda. Jangan kita menjadi ciri khas orang yang bejat. Anak-anak kelas sana sudah datang. Ya, waduh, ya, tidak deh, saya bilang. Tidak, kita tetap menjadi anak yang mendatangkan sukacita. Saat ini kita memberikan label untuk kita sendiri bahwa kita adalah anak yang mendatangkan sukacita. Sebagaimana endingnya Salomo, saudara. Dia terpilih menjadi seorang raja dibandingkan anak-anak Daud yang sangat banyak itu. Biar mereka sudah bikin heboh sana sini, mereka cepat-cepat membuat mereka jadi raja. Tidak, pilihannya tetap Salomo. Dan bukan hanya berkat itu saja, berkat itu sampai kepada punya kerajaan. Bukan hanya itu saja, berkat yang Tuhan berikan kepada Salomo, yaitu mempunyai kekayaan sebelum dan sesudah. Tidak ada kekayaan yang lebih dari Salomo, karena dampak dari dia menjadi anak yang membawa sukacita. Berkatnya dia, kebijaksanaan dia, hikmatnya dia didengar seluruh bangsa. Kalau kita melihat Salomo, kepintarannya, Salomo punya hikmat didengar oleh bangsa-bangsa, dan mereka semua datang ingin menyaksikan siapa Salomo ini. Apa tidak senangkah di dalam diri kita? Semua orang datang kepada kita, aduh kenapa kau begini? Mengapa? Kau pintar, kenapa kau begini? Dari mana asalmu? Saudara, pasti orang berkata apa? Anak siapa ini? Oh, siapa Bu Ana yang ini? Oh, Bapak Meli dan Mama Lin. Haleluya. Ya. Oh, Bapak Max punya anak yang sana. Ya. Bapak Max ini dengan Max sana. Ya. Siapa punya anak? Orang tua pasti senang. Ini yang dikatakan, anak yang bijak mendatangkan kebaikan bagi ayahnya. Ayah tidak ngasuh setengah mati, tapi ayah yang senang, bangga. Sana sini cerita kita anak saya, ya. Mamanya belum bangga, anak bapaknya sudah bangga kiri kanan. Ya Alin, ya anak saya ini, apa biasa gitu. Mama tidak ada kepala sakit, mikir makan minum ini anak jadi apa nanti itu. Tapi bapaknya yang gini-gini ya. Sehingga dikatakan yang kedua, dikatakan apa? Anak yang beban melukai hati ibu, karena dia setengah mati dan mikir kiri kanan. Garam tidak ada untuk jadikan anak ini punya nasi, sepatu tidak ada, jahit baju yang robek kiri kanan. Jadi ketika anak itu melukai hati sampai sumsum, ya. Kenapa surga ada di telapak kaki ibu, tidak ada di bapak sana? Ya, tidak mengecilkan seorang ayah. Tetapi ibu punya tugas sangat banyak. Hati ibu akan terluka ketika anak itu marah padanya. Bentak dia, hei mama, diam, bodoh, stiu. Astaga, saya bodoh berarti saya kayak racun kau tadi.
dari kecil. Kan gak boleh tuh salah-salah garam dikasih miwon, potas. Kan anjing kalau dikasih mati gampang, kasih bukan garam tambah sehat dia nanti. Dikasih miwon is dead, mati tadi. Ya, mama tidak bodoh begitu, amin ya. Mama pintar sehingga anak-anak tumbuh jadi